الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه qal, beliau mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man najatu, apakah keselamatan itu? Berikan arahan kepada saya supaya saya selamat. Qal, Nabi bersabda, amsik, tahanlah alaika atasmu, lisanaka, lisanmu. Kontrollah lidahmu, jangan sampai membahayakan kamu. Amsik alaika lisanaka, kontrollah lidahmu supaya tidak membahayakan kamu. Kurang lebihnya begitu itu. Lidah kita ini isinya tulang lunak yang begitu ringan untuk digerakkan, dibuat ngomong. Kalau kita enggak hati-hati, enggak kita kontrol, lidah kita ini bisa datangkan madharat kepada kita. Wal yas'aka, dan supaya menjadi luas untukmu, baituka, rumahmu. Kamu jangan keluyuran di rumah aja. Ini arahan secara umum. Di antara sebabnya orang itu banyak rusak, banyak jauh dari agama, di antaranya terpengaruh suasana-suasana yang di luar rumah. Maka hadis ini bukanlah maksudnya supaya kita ini enggak kumpul orang, enggak berdakwah, tidak. Maksudnya supaya jangan keluyuran yang tidak ada tujuannya, yang tidak ada pahalanya. Tempat kita ini ya rumah, tempat amal kita ini rumah, dan tempat-tempat yang kita ada pahala. Kalau enggak, di rumah aja. Keluar rumah untuk ke masjid, keluar rumah untuk berjuang fisabilillah, keluar rumah untuk ziarah orang-orang Islam. Selain itu, baiknya orang itu di rumah untuk buat amalan. Tentu saja di rumah untuk buat amalan. Di markas kita, ya rumah kita itu. Maka kita lihat orang-orang yang soleh-soleh itu biasanya di antara kebiasaannya sebelum mondok dan selepas mondok, ini orang rumahan, bukan orang jalanan. Kalau ini wal yasa'ka baituka itu kalau terjemah bebas, jadilah kamu orang rumahan, bukan orang keluyuran. Di antara maksudnya mungkin aja ada maksud-maksud yang lain yang lebih luas. Maka ini prinsip kita. Santri dari rumah pergi untuk ngaji. Man kharaja min baitihi yatlubul ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Di normalnya orang memang berangkatnya kerja, berangkatnya dari rumah. Bukan kok terus enggak punya rumah. Orang sudah enggak punya rumah biasanya jadi berantakan. Hidupnya itu enggak jelas warnanya. Banyak diwarnai oleh angin, oleh debu dan lingkungan di luar rumah. Maka santri berangkat dari orang rumahan pergi ke orang pondokan. Akhirnya jadi orang beneran. Tetapi kalau berangkatnya dari jalan, di pondok muter-muter di jalan lagi,
Akhirnya na'udzubillah jadi orang jalanan. Bahkan bukan itu saja, waktu liburan nggak pulang ke rumah, nggak jadi orang rumahan, orang luar rumahan, jadinya amalannya sulit terjaga. Wal yasaka baituka itu kalimat pendek tapi artinya itu luas. Oh, ternyata orang yang lurus, yang benar, yang itu yang memang orang rumahan. Sampai hewan-hewan yang diternak itu yang bagus-bagus itu ya hewan rumahan. Kuda yang disayangi oleh tuannya itu ya kuda yang betah di kandangnya. Jadi kalau bedal-bedal itu didol rego murah. Yang suka lepas-lepas itu jaran murahan. Wabki ala khati'atika, dan tangisilah kesalahanmu. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Abi Dunya fi kitab as-Samti min tariqi Abdullah bin Zahar an Abi Zaid an Al-Qasim wa qala Tirmidzi haditsun hasan. Alhamdulillah, normalnya orang itu ada nangisnya. Ada nangis karena tangannya kejepit pintu. Ada nangis karena kehilangan harta. Ada nangis terharu karena pengantin baru. Ada yang normalnya orang itu hidupnya ada nangisnya lah. Tapi tidak semua nangis itu ada pahalanya. Ya nunjukkan normal. Orang kalau nggak nangis belas itu diragukan kenormalannya. Apalagi wanita nggak pernah nangis. Wanita itu seharusnya lebih nangisan dari laki-laki. Maka di antara tangisan yang ada pahalanya adalah nangisi kesalahan-kesalahan kita. Itu nangis yang berpahala. Nangis karena takut pada Allah berpahala. Nangis karena nangisi kesalahan kita. Wa an Thawban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, keberuntungan, liman malaka lisanahu, untuk orang yang bisa mengontrol lidahnya, wa wasi'ahu baituhu, dan memuat dia rumahnya, dia betah di rumahnya, wa baka ala khati'atihi, dan dia menangisi kesalahannya. Rawahu Tabarani wa qala isnaduhu hasan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله, barang siapa Allah telah menjaganya, syarra ma baina lahyihi, dari keburukannya perkara yang terletak di antara dua rahangnya, yaitu ma di sini maksudnya lidah, wa syarra ma baina rijlaihi, dan keburukannya perkara yang antara dua kakinya, maksudnya kemaluan. Orang kalau dijaga oleh Allah bisa ngontrol lidahnya, bisa ngontrol kemaluannya, dakhalal jannata, maka dia masuk surga Allah. Rawahu Tirmidzi wa hasanah wa Ibnu Hibban wa taqaddama, dan telah lalu hadis Sahlin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadman li, barang siapa menjamin untukku. Maksudnya dia ini melakukan perkara yang akan disebut Nabi ini. Kamu bisa menjamin lidah kamu terkontrol, kemaluan kamu tidak melanggar, tak jamin masuk surga. Menjamin ma baina lahyihi, perkara yang terletak di antara dua rahangnya, maksudnya lidahnya. Siapa yang menjamin kepada saya bahwa lidahnya terkontrol? Wa ma baina rijlaihi, dan perkara yang antara dua kakinya, kemaluannya terkendali. Bukan berarti orang itu tidak boleh menyalurkan nafsunya, disalurkan di tempat ridhonya Allah, nafsunya tersalurkan, pahalanya terdapatkan. Jadi ikut agama itu tidak kok semuanya enggak enak, enggak. Banyak sekali yang enak tapi berpahala dan khilaf dengan nafsu, biasanya begitu.
Agama itu bukan nggak boleh menyalurkan keinginannya kemaluan, boleh dengan cara yang halal. Nanti datangkan ridhonya Allah, datangkan kejernih hati, keluar anak-anak yang soleh solihah. Bukan tembok ditabrak, linggis ditabrak gitu. Rawahul Bukhari, Imam Bukhari telah meriwayatkannya. Al-Lahyan, artinya Al-Lahyan, huma Al-Lahyan itu admal hanaki, dua tulangnya rahang. Wal muradu, dan yang dimaksudkan bima bainahuma, dengan perkara yang terletak antara dua rahang. Al-lisanu adalah lidah. Insyaallah kita niat usaha lagi. Jadi orang yang takwa, yang bisa ngontrol lidahnya, buat amalan di rumah, keluar rumah hanya untuk yang berpahala saja. Lah rumah kita ini bagi pelajar ya pondok itu. Wal yasaka sakanuka, supaya komplekmu cukup bagimu, nggak keluyuran kemana-mana, kecuali untuk khurud, kecuali untuk hal-hal yang berpahala. Kalau enggak, nanti kita jadi orang jalanan, na'udzubillah, jadi enggak baik untuk akhirat dan dunia kita. Hari malam Kamis kita punya hajat, akan ada istimewa, akan ada itu. Bareng-bareng saya undang untuk tasyakuran di indoor tempat istimewa itu. Insyaallah. Khidmatnya angin malam. Santri kan baca salawat sudah kenyang kan? Begitu. Teman-teman kampung juga kita undang, insyaallah. Dan kebetulan ada teman-teman kami dari Suriah akan ikut datang, dari yang dinamakan apa itu, grup sholawatan Ar-Radwan, yang biasa mengiringi Habib Umar, Syekh Ali Jum'ah, itu ikut hadir meramaikan pertemuan kita itu, insyaallah. Pernah dengar kan Ar-Radwan itu ya? Nah, sholawatan termasuk tim sholawatan yang masyhur banget di negeri Arab itu. Beberapa kali ke Indonesia, termasuk berapa tahun yang lalu di Menara Kudus itu. Kebetulan berkunjung di Indonesia, terus tadi nelpon mau berkunjung ke Temboro. Pas saya bilang pas malam Kamis insyaallah. Tamu undangannya antum-antum yang mulia ini. Kemudian teman-teman kampung, putra maupun putri. Nanti putri di tempat indoor lama, putra di tempat istimewa. Biar disolawatin dulu, supaya makbul hajat-hajatnya, disukseskan istimewanya, keluar jamaah, asbab hidayah seluruh alam. Dan biar agak cepat itu, gimana kalau sholat isya-nya di sana gitu. Saya kira begitu. Kalau sholat isya-nya di kompleknya terlalu malam nanti ya. Sholat isya-nya di sana. Undangan tidak terbatas, hidangan juga enggak terbatas. Ya. Dan ini karena grup salawatan ini bahasa Arab ya, mungkin saya hanya nyambut beberapa kelumit kata. Kalian menikmati walaupun belum patek paham isinya apa, pues nikmati gitu. Nah, jangan ada yang gaduh latihan, karena apa itu, timplungannya itu sedikit, minim, kebanyakan yang dominan suaranya. Dirasakan nih pernah menghadiri majelis-majelisnya para sulaha uhadaz zaman, siapa tahu kita ikut handle situ kecipratan solehnya.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي ففرق جيوشا للعداوة أثمرت وثم وأبكم ثم أحمي عدونا وأحرسهم يا ذا الجلال بعصمة لي خمسة أطفي بها حر الغباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلاة